15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau kalian sehingga berdua ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno dan Wikana masuk ke dalam ruangan. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu juga di sini. Iya, mereka mau kemari. Kau bersama Fatma dari Butuh juga? Iya, benar Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita sama saja bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 170805, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya titulan kau ketikan naskah ini. Siap. Kapan kita akan memproklamasikannya? Menurut saya tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Agustus. Dan juga sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menyiapkan benderanya. Tolong siapkan tiang. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Sayuti masuk dengan membawa naskah yang telah diketik, kemudian memberikannya pada Soekarno. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baik, Pak. Ya, tolong berbanyak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung.
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno berjalan lalu mendekati mikrofon. Sebelum membacakan proklamasi, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pendahuluan. Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat dalam sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dilanjutkan dengan upacara pengibaran sangsaka merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah hingga kurang lebih 2 meter di depan tiang bendera.